Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Intan. Nah, kita sudah di bab 9 nih teman-teman, yang akan membahas mengenai port security. Oke, langsung aja kita bahas seperti biasa ya, kita belajar lewat kasus. Ini saya sudah buat topologinya. Kalau kalian belum, itu kalian tinggal buat aja dengan cara ini kita tambahkan server, 3 server dan 1 PC. Kemudian kita tambahkan juga 1 switch yang ini ya. Kemudian kalian bisa hubungkan dengan kabel automatic. Dari sini ke sini, ini dan ini. Selanjutnya kita langsung aja dalam kasus ini FA itu akan pasti terhubung ke server. Interface FA ini, nah misal di sini saya tambahkan satu lagi PC-nya, misal di sini. Nah, ini saya akan namakan dengan hacker. Kita coba. Nah, selanjutnya, kita akan sudah namakan dengan hacker. Nah, ini misal ada hacker yang ingin mencabut PC 2 ini, PC FA0/2 ini yang mengarah ke server 3. Nah, misal ini kita cabut dulu. Kita pasangkan ke hacker. Kita FA0. Nah, saat ini di hub ini si hacker akan mengirim paket ke klien misal. Nah, itu nantinya interface 2 itu FA02-nya ini dan FA00 itu akan mati. Nah, itu adalah port security. Nah, ini kita akan kembalikan saja ke server 3-nya. Kita kembalikan. Nah, kita lanjut bahas port security violation shutdown. Nah, ini kita di setiap servernya kita pasang IP dulu, mulai dari server 1. Kita ke desktop, kemudian IP, kemudian di sini kita pasangkan misal 192.168.50.1. Kemudian ininya 255.0. Kemudian ke PIS ini server 2 sama desktop IP. Kemudian di sini 02. Kemudian sama ke yang 3. Kita desktop. Ini 3, kemudian ininya sama. Kemudian habis itu kita ke PC juga, kita ini yang klien kita pasangkan juga. Ini 4, kemudian 255. Nah, setelah itu kita coba kirim paket misal dari klien ke server 1. Misal dari klien ke server 1. Nah, maka dia itu sudah successful ya teman-teman. Nah, kita coba ke server 2 ke server 3. Server 2 ke server 3. Nah, dia juga sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi port security-nya di switch. Kita pergi dulu. Nah, ini kita buka, kemudian kita enter aja, kemudian N, kemudian const T. Kemudian habis itu kita bisa masuk ke interface-nya. Kita bisa lihat, nah di sini interface yang mengarah itu ada FA0/1, FA0/2, dan FA0/3. Maka kita menggunakan range saja biar cepat. INT, kemudian range FA0/1 sampai 3. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa switch port, mode akses, kemudian enter, kemudian kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian kita pergi ke FA02 yang mengarah ke yang ini ya teman-teman, FA02 yang mengarah ke server 3. Kita bisa buka dulu INT FA0/2, kemudian enter, kemudian switch port, kemudian port security.
kita bisa enter, kemudian switch port, port security, MAC address. Nah, kita bisa lihat MAC address-nya di sini. Kita misal ini, kemudian kita buka, kemudian config ini. Nah, ini kita bisa kopikan aja. Kita bisa pergi ke sini lagi. Kita bisa paste. Nah, ini kita bisa enter. Kemudian habis itu kita bisa switch port, port security, kemudian maksimum 1, kemudian enter. Nah, kalian hitung, kalau nggak 1 juga terserah kalian ya teman-teman. Kita misalkan saja 1, kemudian switch port, switch port security, kemudian kita langsung violation shutdown kita. Nah, ini kita menandakan ketika ada MAC address lain selain yang terdaftar itu nantinya si port dari FA-nya itu akan dimatikan. Seperti yang tadi kita bahas, selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Kita setting dulu IP hackernya. Kita bisa buka hackernya, kemudian desktop, IP, kemudian di sini kita 92.168.50.5. Kemudian kita bisa ini. Nah, ini kabel yang mengarah ke server 3 kita putuskan dulu. Kita ini ke hacker. Nah, kita coba kirim paket misal dari PC hacker itu pengen ke klien. Kita bisa ini dulu. Nah, maka dia itu akan violet ya teman-teman. Nah, juga akan mati seperti ini. Tadi hubungkan saja ke server 3-nya lagi. Nah, ya nanti konfigurasi lagi ke switch-nya aja. Kita bisa ini aja biar hijau lagi. Nah, sekarang kita bisa materi selanjutnya yang kita akan bahas tentang MAC address sticky. Nah, ini kita akan lihat di switch-nya. Ini tadi yang konfigurasi sebelumnya. Kita masukkan MAC address ya teman-teman. Tadi yang paste itu. Nah, kalau pakai yang sticky, kita ini nggak perlu lagi masukkan MAC address. Nah, di switch-nya itu akan mendeteksi port yang pertama kali terhubung ke FA. Nah, misal kita itu tadi kan server 3, maka akan mendeteksi port pertama kali yang terhubung ke FA 0/2. Langsung aja kita akan konfigurasi, kita bisa int FA 0/2, kemudian enter, kemudian switch port security, kemudian MAC address kemudian kita bisa enter, kemudian switch port security maksimum 1, kemudian enter, kemudian switch port security violation, kita bisa tanda tanya. Nah, ini ada 3 option ya teman-teman. Yang pertama ada shutdown yang tadi kita tadi coba, kemudian ada protect, dan kemudian ada restri. Nah, ketiganya itu dari ketiga. Nah, jika protection dan restri itu portnya itu nggak akan diblokir, tapi hanya paketnya aja yang diblokir.
Tapi tadi kalau shutdown dari portnya itu ikut terblokir. Nah, sekarang kita gunakan dulu yang shutdown. Kita ke bisa ini aja, tambahkan lagi shutdown, kemudian kita bisa enter, kemudian kita bisa do as show, kemudian port security int oh ini kita ketikkan aja port security int fa0/2. Nah, ini itu udah enable ya teman-teman ini. Nah, kita konfigurasi juga yang server 2. Kita bisa pergi ke ini switch-nya. Itu kalau kalian lihat di server 2 itu yang mengarah itu FA02 ya teman-teman sini. FA01 yang ini itu mau ke sini. Itu FA01 kita bisa int kemudian FA 0/1 kemudian enter, kemudian kita bisa switch port security, kita bisa enter, kemudian switch port security MAC address sticky, kita bisa enter, kemudian bisa switch port security maksimum 1 enter, kemudian habis itu kita bisa switch port lagi, tapi ini yang port security kemudian violation shutdown, kita bisa enter, kemudian exit, kemudian kita bisa do show port security int fa0/1 untuk melihatnya ya teman-teman. Nah, ini juga udah enable. Nah, ini kita coba kirim paket misal dari server 2 ke klien ya teman-teman. Kita bisa coba ini ke klien. Nah, maka dia itu udah successful. Nah, kalau ke ini kita ganti dulu kabelnya yang dari server 2 ke hacker, misal kita FA0. Nah, ini kita misalkan kirim paket dari PC hacker ke klien. Kita bisa misal ini hacker ke klien. Nah, maka dia itu akan silent, tidak bisa, karena diblokir, portnya juga diblokir. Nah, kita kembalikan ke PC 2 aja, server 2. Kita kembalikan ke sini, FA ini. Nah, setelah itu kita coba cek di switch-nya. Ini kita bisa enter, kemudian kita coba lagi. Nah, ini udah langsung ada MAC address-nya ya teman-teman ini. Nah, itu karena tadi kita pakai sticky, jadi langsung kita nggak usah saling tempel. Kita bisa masuk int fa0/1, kemudian enter, kemudian shutdown, kemudian kita bisa enter, kemudian no shutdown, kita bisa enter. Nah, ini kan masih oranye, kita klik yang tanda ini biar hijau. Nah, kita coba kirim paket dari server 2 ke kliennya lagi. Ini kita delete aja.
Kita coba dari server 2 ke klien. Nah, maka dia sudah successful. Nah, kita coba yang freelance protect. Nah, kita bisa pergi ke sini lagi. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa exit dulu. Kemudian habis itu INTFA 0/3. Kenapa /3? Karena itu /3 itu yang mengarah ke server 1 ya teman-teman. Kita bisa habis itu kita bisa enter. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port security violation kita bisa tanda tanya. Nah, ini bedanya dari protect dan restri. Nah, kalau ingin tahu bedanya itu kita bisa di shutdown aja. Do show port security INTFA 0/3. Nah, ini di sini tempatnya ini yang violation count itu dia itu. Nah, bedanya kalau protect itu dia akan 0. Nah, sedangkan kalau yang restri itu dia bisa nambah, misal 1 atau berapa. Ini itu akan 0 ya teman-teman kalau protect. Nah, kita itu artinya berapa orang atau akan menambah atau mengirim paket selain dari MAC address yang sudah dikonfigurasi. Ini itu kita sudah memblokir berapa paket ya teman-teman. Nah, oke, kita jalankan perintah lagi di sini. Kita bisa switch port security, kemudian violation protect, kita enter. Nah, kita bisa kirim paket dari server 1 ke klien. Dari server 1 ke klien. Nah, dia udah successful ya teman-teman. Nah, kita coba lihat di switch-nya lagi. Kita coba ketikkan perintah do show port security INTFA 0/3, kemudian enter. Nah, di sini di violation count-nya itu nggak akan bertambah, masih tetap 0. Nah, di sini kita coba cabut aja kabelnya dari server 1, kita pindahkan ke hackernya pindah ke sini dulu. Kita bisa cabut dulu. Kita pindah ke hacker. Nah, ini kita coba kirim paket dari hacker ke PC 2 ya teman-teman. Dari hacker ke PC 2. Nah, dia itu akan violet. Nah, untuk ini karena kita pakai mode protect di sini paketnya itu akan diblokir. Nah, ini untuk kabelnya itu arahnya lagi ke server 1 aja karena itu akan violet masih tetap. Nah, jadi untuk yang mode protect itu untuk portnya itu masih nyala, tapi misal hacker ingin kirim pesan, maka pesan tersebut akan diblokir. Nah, sekarang kita bisa coba violation restrict. Kita pergi ke sini dulu. Nah, ini kita bisa ini dulu, biar hijau. Nah, ini kita misal tambahkan 1 server lagi dulu. Nih, di bagian misal di sini. Nah, kita misal tambahkan ini itu dengan nama server 4. Nah, kita pasang dulu IP server 4-nya.
kita misal 192.168.50.5. Kemudian ini udah. Nah, kita hubungkan dari switch ke server 4-nya. Ini ke sini. Nah, selanjutnya kita bisa konfigurasi port security-nya. Kita akan menggunakan metode restrict. Kita bisa buka dulu. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa exit dulu. Kemudian kita bisa masuk INT. Kita lihat dulu FA-nya itu berapa. Ini FA05 ya teman-teman. Nah, kita bisa INT FA0/5. Kita bisa enter. Habis itu bisa switch port mode akses. Kemudian enter. Kemudian switch port security. Kemudian kita bisa enter. Kemudian habis itu kita bisa switch port security, MAC address sticky. Kita bisa enter. Kemudian switch port security, kemudian maksimum 1, enter. Switch port lagi, port security violation, kita pakai yang restrict. Kita bisa enter. Kemudian do show port security INT FA0/5. Nah, ini violation count-nya itu masih 0. Nah, kita coba kirim paket dari server 4 ke klien. Kita bisa ini dulu silang. Kemudian dari server 4 ini kita hapus dulu ke klien. Nah, maka dia itu sudah successful. Nah, kita coba ini hackernya kita pindah sini, kemudian cabut pindahkan ke hacker. Kita cabut pindahkan ke hacker. Kemudian nah di sini kita di hacker kita coba kirim ke klien. Nah, misal kita akan ini hacker ke klien. Nah, dia itu kan violet. Nah, mode restrict itu paketnya juga diblokir, tapi portnya itu tetap masih nyala. Nah, kita ini coba juga dari hacker. Mana sih? Dari hacker ke sini juga violet. Kita coba dari hacker ke sini juga violet. Nah, kita coba buka lagi di sini. Kita coba enter, kemudian kita coba lihat lagi. Nah, ini di violation count-nya itu dia itu akan sudah berubah. Nah, jadi bedanya itu kalau menggunakan protect dengan yang restrict, atau maksudnya itu ini violation count-nya itu adalah paket yang telah diblokir. Nah, ini kan tadi saya coba 2 kali. Ini, nah, saya coba itu dia sudah terblokir 2 kali ya teman-teman. Nah, kalau yang restrict itu dia akan tertulis di sini. Nah, kalau yang protect itu dia tidak tertulis. Nah, mungkin cukup saja untuk pertemuan kita kali ini yang membahas tentang port security. Kita akan bertemu lagi di
part CCNA part 2. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.